Oke guys, kembali lagi di Diomar Miniaturs bersama gue Famisa Yusuf. Sekarang gue mau ngebahas sebuah diecast yang banyak banget peminatnya, yaitu apa? Ini dia Mini GT Kaido House Datsun 510. Oke, gue bingung nih, gue mau bahas dari Kaido House-nya dulu atau dari Datsun-nya. Oke, mungkin dari Datsun-nya ya. Kalau misalkan gue search di Google itu, Datsun ini awal produksi di Amerika sama Kanada di tahun 1968 sampai 1973. Dan Datsun ini ada yang namanya Datsun 1300, ada yang Datsun 1500, ada yang 1600, Datsun Bluebird. Dan Datsun 510 ini launchingnya itu tahun 1967. Maka dari itu officialnya, pendistribusiannya, penjualannya itu tahun 1968. Oke. Tapi kalau misalkan dilihat aslinya, bentuk fisiknya itu sebenarnya biasa aja, jadul aja gitu kan, kayak mobil jadul di Indonesia mirip-mirip banget nih. Tapi kemudian dalam dunia car culture, Datsun 510 itu populer banget sehingga banyak seri miniaturnya kayak misalkan Hot Wheels, kemudian ada lagi yang Green Light dan banyak banget. Nah, dan salah satunya ini juga Mini GT. Nah, soal Kaido House ini kita akan lihat lagi nih di websitenya langsung di kaidohouse.com. Tentang Kaido House dulu nih ya. Kaido House ini didirikan oleh seseorang yang bernama Jun Imai. Dia ini adalah head chief dari Kaido House. Nah, Kaido House ini berdiri karena begitu banyaknya komunitas car culture, miniatur scale, ukuran dari skala beberapa pun, dari skala 1:4, 1:43, 1:24, bahkan mobilnya beneran gitu. Jadi intinya Kaido House ini ada karena orang-orang mobil suka miniatur juga, suka main mobil-mobilan juga, dan suka main mobil beneran. Nah, Kaido House ini adalah tempat custom untuk diecast sebenarnya. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman lihat di websitenya, teman-teman bakal lihat di sini ada custom car. Kemudian jual merchandise kayak baju, kemudian stiker, casing HP, bahkan topi juga ada. Mereka punya juga. Dan mereka tuh ternyata partnernya banyak banget, yaitu Grady, Yokohama, Mini GT, KW Suspension, Technotoy Tuning, Work Option, Koyerad, Oxygen, Hot Wheels juga ada. Kemudian masih baik, bahkan Ignition Model mereka juga menjadi partnernya dari Kaido House. Gue belum melihat custom diecast Ignition Model versi dari Kaido House, tapi yang jelas sekarang gue dapat dulu nih ya Kaido House dari Mini GT. Oke, nah sekarang gue akan lihat dalamnya dulu guys. Kita nyalakan lampu dulu. Ini dia Mini GTX Kaido House Datsun 510. Dan dia ini cupnya bisa ngebuka. Kita lihat dulu. Aku pakai satu tangan susah banget sebenarnya. Oke, bisa kita lihat nih guys. Cupnya pun bisa dibuka. Dan kemudian ini detail banget dari segi oh my god, stiker decalsnya, kemudian dari pelek bannya, gue suka banget ini pelek drag racing. Dan ini juga yang unik, chassis bawahnya itu mereka nggak membuat chassis bawahnya kelihatan seperti ada gardan atau mesin, tapi mereka ini bikin chassis dan mereka tulisnya sendiri Kaido House di sini dari Mini GT. Oh, ini yang Datsun 510 tahun 1971, oke. Kita lihat lagi di sebelah sininya. Ini spoiler mobil drag racing banget. Kalau misalkan gue lihat mobil ini tuh, ini mirip-mirip Japan culture ya. Gabungan dari Japan culture sama American car culture. Karena dari gayanya, dari bentuknya, dari siluetnya aja deh, ini mobil Jepang banget tapi ada sentuhan Amerikanya. Dan packagingnya ini asik banget packagingnya. Jadi kalau misalkan Mini GT pada umumnya mereka hanya bungkus plastik, kemudian packaging kardus, dan
udah dalamnya plastikan kayak gini gitu kan. Tapi sekarang mereka ini ada, jadi cetakan plastik pelindungnya buat di dalamnya seperti ini. Kemudian ini sama mereka dimasukkan ke sini. Cantik banget. Susah. Intinya packagingnya seperti ini. Cantik banget. Kenapa gue pilih warna ungu? Karena sebenarnya ada juga yang warna hijau, tapi gue prefer warna ungu. Lebih mencolok aja, lebih menarik aja. Oke, guys, gue ini orangnya sebenarnya gregetan banget. Kayaknya gue mau buka chassis bawahnya nih, buat teman-teman gimana? Bodo amat lah. Ini diecast gue kok. Gue beli, gue mau lihat dalamnya. Gue penasaran banget. Oke, gue udah buka. Mari kita lihat. Iya, oke. Oh, sangat mengejutkan. Kalau misalkan model car lainnya kan ketika kita buka chassis itu bannya pasti lepas gitu kan, dan malas aja ngambil di mana gara-gara jatuh gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman buka chassisnya, nggak perlu khawatir. Ini tuh dia udah nempel, bukan nempel sih, sebenarnya dia terpasang di chassisnya, teman-teman. Jadi nggak perlu takut bahwa bannya ini kemana-mana, dan ya nggak perlu khawatir deh. Tingkat kedetailannya lumayan kalau menurut gua, karena dibandingkan dengan JEC yang sebelumnya pernah gua review, ini nggak sedetail JEC, tapi ini cukup sebenarnya, karena kalau misalnya kita ngeliat dari luar ya cukup siluetnya aja yang kita lihat gitu kan, karena yang menarik tuh siluetnya. Dan yang gue suka adalah ini, roll bar. Kalau misalnya diecast ada roll bar, itu gue suka banget. Oke. Keren. Kita lihat dalam bodinya, dia dashboardnya juga, gue nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Di sini dia dashboardnya nggak diwarnai apa-apa, tapi kelihatan jelas kok. Setirnya kelihatan jelas, kemudian bentuk dashboardnya kelihatan jelas gitu kan. Kita lihat lagi nih, warna catnya itu gue suka banget. Ungu metaliknya, lihat. Ungu metalik, gue suka banget warna-warna kayak gini. Kalau misalnya teman-teman bilang Nora, emang Nora, tapi emang buat gue ini bagus dibandingkan dengan warna hijau ya. Kita lihat lagi. Kita buka lagi kap mesinnya. Oke, gue suka banget. Mesinnya bisa kelihatan dari luar. Detail-detail yang seperti ini yang gue suka. Warnanya nggak ada cacat, nggak ada yang miss sama sekali warnanya. Pengecatannya bagus. Dan lihat nih di belakang. Iya, ada tulisan Jepangnya, gue nggak tahu. Tapi di sini ada emblem Datsun 510 di sebelah kanan bawahnya. Keren ya? Gue suka banget. Nah, ini ada nama Jun Imai, head chief-nya Kaido House. Keren ya? Oke, gue pasang lagi dulu ya. Sebenarnya Datsun 510 Kaido House ini ada dua versi. Yang satu yang warna hijau, kemudian yang dua adalah versi purple yang kayak punya gua ini. Tapi karena ini gua pesen waktu awal-awal keluar dan gua pre-order, dia baru nyampe itu sekitar 2 bulanan guys. Jadi cukup lama sebenarnya, karena gua nitip sama orang yang dia bisa mesen langsung di website Kaido House-nya. Yang jelas soal shipment jangan ditanya lah ya, soalnya bahkan dari China pun shipment ke Indonesia tuh bisa sebulan atau nyampe 2 bulan gitu. Bahkan versi yang Datsun 510 Kaido House ini ada 2 versi baru. Yang satu adalah
itu Kaido House kolaborasi dengan pemain film Fast and Furious yang bernama Sung Kang. Tapi ya bentuknya sama aja, yang beda hanya warna mobilnya. Soalnya kan warna mobil Sung Kang di Tokyo Drift, di Fast and Furious Tokyo Drift, itu warna oranye dan hitam. Nah, maka dari itu yang Datsun 510 featuring Sung Kang itu warnanya juga oranye dan hitam. Dan ada satu lagi Datsun 510 versi baru, keluaran terbaru, baru aja bulan Oktober ini tahun 2021, dia warnanya hitam. Sebenarnya menarik, tapi ya kalau misalkan gue melihat yang warna ungu, gue puas banget dengan ini. Kenapa gue puas banget? Teman-teman udah lihat deh tadi close up-nya kayak gimana kan, detailnya kayak gimana, dan warnanya pun ungu metalik ini mencolok mata tapi bagus, tetap estetis gitu. Oke, kurang lebih gitu aja review gue soal Mini GT featuring Kaido House. Menurut teman-teman gimana Kaido House Datsun 510 ini? Baguskah atau norakkah atau sangat menarik gitu? Kalau misalnya gue pribadi sangat menarik karena ya teman-teman udah lihat tadi deh close-up-nya kayak gimana. Oke, kalau begitu untuk teman-teman yang suka dengan car culture, asik gue sekarang ngomongnya car culture mini scale. Ya buat teman-teman yang koleksi diecast apa segala macam, boleh silakan komentar. Kalau misalkan ada saran juga silahkan aja. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang belum subscribe, please subscribe. Yang belum like, silahkan like. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye.